dikagumin. Bahkan aku tuh juga pelajarin. Tapi aku tuh sedih. Masa satu orang pun gitu gak ada yang kenal. Betapa mengenaskan hidup kalian. Mengharapkan untuk dicintai. Sedangkan kalian tak tahu apa itu makna cinta. Bagai punuk yang merindukan sang rembulan. Iya, seperti bulan di langit malam yang masih temaram. Aku masih nunggu. Ya, kayak peribahasa gitu. Merindukan purnama ketika sabit dan menanti pasang ketika surut. Ingatlah kepada Tuhan. Dia sang pencipta semesta alam yang selalu dikagumi oleh kaum-kaum lemah seperti kita. Lemah kau kata? Kau kira kita bergadang semalaman hanya untuk melintasi nirmala, melintasi diri-diri, bersenandung manja hanya untuk mengatakan bahwa cinta lebih dahsyat dari rasa tak kasat mata. Apa itu rasa tak kasat mata, Mangkurat? Hei Sam, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Terus seharian ini kita cuma bicara soal cinta, gitu? Tapi ada yang lebih berkesan daripada kita membicarakan tentang cinta. Ya enggak, Mangkurat? Iya Sam, tentang peradaban yang mulai tergusur dan jati diri yang mulai luntur. Sudahlah, mari kita bicarakan sambil duduk. Apa benar musik disco sekarang itu lagu keras dibandingkan lagu Asmara Dana yang biasa kita nyanyikan untuk sang pujaan kita, Nirmala? Iya, benar. Aku tuh ya punya tetangga, ibu-ibu. Nah, dia tuh punya anak perempuan. Beliau tuh ngeluh setiap bulan si anak itu minta uang jajan terus. Pas ditanya sama ibunya ya, "Nah, uangnya buat beli apa?" Ya dia jawab, buat beli tiket konser lah, kuota internet lah, sama album yang ya penyanyinya gak jelas gitu asal-usulnya. Kau itu ngawur para sua. Mereka tentu memiliki asal-usul lah. Tapi itu kan bukan budaya kita. Juga film anak bangsa kalah laris dari film-film Hollywood. Itu kan sama saja seperti penjajahan kan? Hah? Penjajahan? Negara kita kan sudah merdeka, sudah memenuhi syarat berdirinya negara. Apa iya kita dijajah? Maksudku bukan begitu, Alimsa. Lalu bagaimana kau bertanggung jawab atas kalimatmu itu? Maksudku dunia seni kita sudah dijajah. Seniman ditembaki. Goblok. Apakah maksudmu menjajah itu cuman tembak-menembak? Aku berpikir secara logika. Aduh, Alinsa, kamu tuh dulu belajar di mana sih, hah? 4 tahun aku belajar di SD Negeri 1 Bali. Dan 3 tahun di SMA Norwegia. Dan sisanya kepada diriku sendiri. Tidak ada istilah etimologi yang menjelaskan bahwa penjajahan itu adalah tembak-menembak, Sa. Paham enggak? Oh, ya paham. Ya apa kesan kita dijajah? Ih, dijelasin beberapa kali coba. Nih ya, aku jelasin sama kamu. Penjajahan itu bukan cuma aksi tembak-menembak atau ya kayak kerja rodi lah, romusa gitu. Ya ini aku jelasin pakai bahasa aku sendiri ya, Alhimsa. Pertama, kalau datang suatu kaum dan kaumnya itu loh punya pemikiran, aliran atau ya bahkan ideologi sekalipun, dan mereka itu mau mengubah apa yang kita punya sama ideologi mereka. Terus yang kedua nih ya, kalau ada suatu kaum lagi nih, terus mereka itu datang-datang mau ngerebut apa yang kita punya sama punya mereka, ya ngerebut gitu loh. Itu maksudnya penjajahan, ngerti nggak? Kalau orang rampok itu juga namanya penjajahan. Memang susah bicara dengan. Iya. Semua pengertian dijelaskan harus runtut. Aku kan tidak tahu, tapi selebihnya aku paham. Lalu, apakah pertanyaanku sudah mendapatkan jawaban? Sudah. Ya udahlah. Apakah aliran kesenian kita yang salah? Apa kitakah atau Nirmala lagi yang sudah tak lagi cantik? Hei!
Aku rasa semua bidang seni sudah didominasi dari luar. Musik, tari, teater, sastra. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya melihat dari berita, teman-teman. Teater kita, karya Gari Nugroho, yang berjudul Kucumbu Tubuh Indahku, dikecam oleh Komisi Penayangan. Mereka tak layak tayang di negeri ini. Atasnamakan dalih bahwa adegan di dalam film itu tidak mencerminkan moral masyarakat kita. Justru aku berpendapat sebaliknya. Gila. Di mana letak dukungan bangsa terhadap seniman lokal? Budaya sendiri. Bahkan kita yang berkarya pun dipandang sebelah mata oleh mereka. Tanpa menggunakan hati dan nurani. Udah Mangkurat, santuy. Duduklah, duduk. Bagaimana aku bisa tenang, teman-teman? Kalian pikir kita bergadang hanya untuk menunggu Nirmala datang? Tidak kan? Di mana harga diri kita sebagai seniman lokal yang belum sampai di pasar? Ngomong-ngomong, tiket kita kemarin habis kan? Ya, habis. Tapi kita hanya menyediakan 120 tiket dengan harga yang sangat murah. Apa yang kamu pikirkan jika kita menaikkan harga tiket pertunjukan kita hanya dengan sedikit peminat, sedangkan semua penonton didominasi oleh kerabat dan teman-teman kita sendiri? Terlebih lagi, mereka menonton bukan karena pertunjukan kita. Mereka hanya pada kasihan. Bertahap, Rat, bertahap. Mungkin dengan menonton kesenian kita, mereka akan tertarik dengan kesenian lokal. Kemudian timbullah rasa ingin belajar, lalu ingin rasa menjaga. Apa yang kamu maksud, Sam? Kamu kan tahu, kalau aku itu tak pandai menjelaskan kata-kata. Ya seperti itu. Jadi gini, teman-teman. Banyak orang yang mengaku mencintai kesenian lokal, menikmati kesenian lokal. Bahkan mereka berkata ingin mempertahankan kesenian lokal. Tapi sebenarnya mereka tidak mencintai. Asal kalian tahu, tanpa cinta, kesenian lokal itu akan hilang. Mudah diidentifikasi, digusur, pudar di dalam hati. Benar katamu. Lalu siapa yang kita salahkan sekarang? Kita semua gitu? Komisi Penayangan? Atau masyarakat kita yang awam tentang semua ini? Bahkan juga tuh para seniman-seniman luar yang berhasil mewariskan karya-karya mereka di negeri kita ini. Hah? Andai saja kita lebih kreatif. Kurang kreatif apa kita? Tidak modern, tidak diinginkan oleh zaman. Jadi ini semua salah kita gitu, hah? Jangan begitu kamu, Samasta. Kita ini sudah mempromosikan karya. Kurang modern apanya kita? Ya, maaf, aku salah. Sam. Menggantung sekali argumentasimu itu. Kau juga tidak seharusnya meminta maaf. Aku juga berpikir demikian, Sam. Andaikan saja elemen yang kusebutkan tadi itu saling mendukung satu sama lain, pasti seniman lokal tetap berdiri tegak. Lalu gimana? Jadi begini, teman-teman. Kita harus ke Komisi Penayangan. Kita sampaikan aspirasi kita. Kalau perlu, kita membuat petisi tentang keadilan di dalam dunia seni. Aku memilih demo. Jangan terlalu berlebihan, Samasta. Kita ajak jutaan seniman untuk tanda tangan di petisi ini. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Setuju. Jika petisi ini tetap saja tidak ditanggapi, aku memilih demo di lapangan ibu kota. Demo? Bagaimana jika kita bikin gebrakan? Contoh, gelar festival lomba, festival mahakarya, atau yang lainnya. Tapi kita ini seniman kecil. Modal dari mana kita? Semuanya bisa diatur, Mangkurat. Stres aku kadang dengan pemikiranmu, Anissa. Hei, kita bisa gabung.
dengan seni pentas yang luar. Gandeng semua agensi. Urusan modal bisa kita cari. Widih, tumben kinerja otakmu kerja sekarang ya. Masalahnya ini bukan tentang kita tidak bisa menggelar karya. Kita ini butuh pernyataan bahwa komisi penayangan dan pemerintah tidak semena-mena menghakimi karya. Agar apa? Agar kesenian baik berupa film, lakon, wayang, musik, dan sebagainya bisa ditayangkan di negeri semestinya. Bukan malah di negeri tetangga. Sudahlah. Nama kita masih seniman kecil. Tak setenar Garyan Nugroho, Iwan Fals, atau yang lainnya. Tidak. Justru karena kita seniman kecil, kita harus menyuarakan hati nurani kita, Sam. Bahwa kesenian lokal harus berdiri tegak. Percayakan saja padaku, teman-teman. Permisi, selamat malam. Apakah ini benar kantornya saudara Mangkurat? Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi kami di sini ditugaskan untuk membawa saudara Mangkurat ke kantor polisi sekarang juga. Apa salah redaktur kami, Pak? Sudah, kau diam. Ini urusan kami dengan Mangkurat. Loh, tidak bisa begitu. Ini redaktur kami. Ini juga berhubungan dengan perusahaan kami. Iya, kami tahu ini perusahaan Anda. Tetapi kami di sini hanya ditugaskan untuk membawa Mangkurat ke kantor polisi sekarang juga. Coba jelaskan secara baik-baik, Pak. Apa alasan Anda membawa redaktur kami ke kantor polisi? Sudah diam. Nanti kamu akan tahu sendiri. Di sini kami hanya ditugaskan untuk membawa Mangkurat ke kantor polisi. Nanti biarkan Mangkurat sendiri yang menjelaskan di kantor polisi. Oke, silakan masuk. Selamat malam, saudara Mangkurat. Silahkan ikut kami ke kantor polisi. Hah? Ada apa, Pak Polisi? Sorry, saya tadi nggak fokus. Selamat malam juga. Kau dituduh mencemarkan nama baik KPI lewat tulisanmu yang berjudul Adilkah. Aku sudah menduganya. Sebenarnya motif apa yang kamu gunakan sehingga dengan jelas kamu menyindir KPI? Saya hanya merasakan sakit hati, Pak Polisi. Mengapa kau sakit hati, Mangkurat? Kalian banyak bertanya. Di sini kami hanya menjalankan tugas. Saya ini hanya buruh cetak, Pak. Di samping itu, saya juga seniman. Saya hanya membela para seniman lokal yang mengandalkan kesenian untuk ladang mencari makan. Lihatlah, aku sekarang dilaporkan, bahkan dipenjarakan. Yang dianggap tulisanku itu menyinggung lembaga kesenian. Bukan karena kamu buruh cetak, dan juga bukan karena kamu seniman, tapi karena kalimatmu itu yang menyinggung mereka. Aku berbicara sesuai kenyataan. Anak-anak zaman sekarang, mereka lebih memilih musik disco daripada musik tradisional kita. Kami di sini sebagai polisi. Mengapa kamu yang menginterogasi kami? Pokoknya kamu tetap terjerat undang-undang pencemaran nama baik. Tangkap saja aku, Pak Polisi. Tapi ingat, akan ada mangkurat-mangkurat yang lain akan bersuara. Kau bisa jelaskan di pengadilan. Saudara Mangkurat, Anda tetap ditangkap. Semua bisa jelaskan nanti di pengadilan. Ayo ikut kami. Meskipun mangkurat tidak sepopuler seniman dunia nasional, seperti Sapardi Djoko Damono,
Afri Salmana, Gari Nugroho. Tapi aku pernah meneriakkan kepada dunia untuk mencintai seni di dalam diri kita. Sudah, hentikan omonganmu itu. Kau tetap dibawa ke pengadilan. Ayo,